Sambung lagi ya biar lengkap karena tadi mengejar durasi jadi ngomongnya agak terburu-buru gitu. Jadi sekarang dilengkapi lagi. Intinya dari semua ini saya bukan apa ya, bukan karena saya mau apa ya, namanya menceritakan diri sendiri itu kan bukan pamer juga enggak, cuma niat saya itu sesuatu kejadian apapun, orang mengalami seperti apapun, kalau kita mau mengambil hikmahnya, ngambil intisarinya, itu kadang bisa untuk menjadi pelajaran. Maksudnya apa ya, saya cuman berbagi pengalaman ya. Kalau dibilang curhat, enggak lah. Kalau curhat kan setiap aku ada masalah, ada apa, pasti aku harus diutarakan gitu, itu namanya curhat. Kalau ini kan khusus dari cerita saja barangkali, jadi dari semua cerita saya itu mudah-mudahan menjadi gambaran bagi mereka yang mengalami, yaitu maksudnya ingin tahu di mana sih, sampai di mana sih pasangan kita, suami kita sama kita itu sampai di mana kesetiaannya gitu. Kan kalau misalnya orang kebanyakan kan, ya nggak kebanyakan lah, orang saya juga nggak begitu tahu, berarti sok tahu dong kalau kebanyakan. Ada juga lah cerita-cerita yang saya dengar, kadang kalau kena susah, kena masalah itu akhirnya yang tadinya suka seneng, kasarannya cinta lah ya, cinta terus jadi enggak gitu karena ada masalah. Jadi dari semua cerita saya itu juga bisa diambil intisarinya. Jadi suami saya aja pernah bilang gini, kamu jangan sembarangan ngomong sama saya, ngomong kamu suka sama saya, cinta sama saya. Karena dulu ceritanya aku duluan yang suka sama dia ya, jadi benar juga kata-kata dia sih. Jangan sembarangan ngobrol namanya bilang cinta lah. Soalnya cinta itu belum diuji kalau belum ada sesuatu masalah yang paling berat. Maksudnya dia bilang seandainya saya terus sakit parah atau cacat lah apa, misalnya saya miskin, miskinnya itu belum teruji di situ. Nah, dari kata-kata dia, karena saya mengalami seperti itu, masalah dengan anak saya itu, jadi di situ saya baru bisa, oh iya, kata-kata suami saya berarti benar-benar inilah cara pembuktiannya gitu. Jadi simple ya, kalau misalnya mau tahu pasangan kita ya, suami saya, maaf ya saya kadang pakai kacamata karena sebenarnya nih kacamata baca, kalau pakai gini rasanya aku nyaman gitu. Begitulah maksudnya, intinya itu saya ingin berbagi cerita sama teman. Jadi kalau simple lah ya untuk membuktikan pasangan kita benar-benar apa enggak sama kita, benar-benar punya welas asih enggak sih sama kita, itu adalah dari masalah, dari terjadinya masalah yang begitu serius gitu. Kalau kok dia nggak merasa, jadi aku ngambil pelajaran juga dari kata-kata dia ya, kalau namanya orang sudah pernah berjanji, aku akan menjadi suamimu sampai kapanpun. Jadi sekali janji ya udah, sampai kapanpun itu nggak akan dihalangi dengan apapun.
karena itu katanya merupakan suatu, kita janji sama manusia juga ada kaitannya kan, yang nomor satu sama yang di atas. Ibaratnya kata gini, aku takwa terus sama yang di atas, sembahyang rajin, ibaratnya beribadah rajin. Tapi kalau kita hubungannya dengan sesama tidak beres, di situ nggak usah kita ngomong aja. Terus apa artinya gitu? Jadi kalau kita berjanji sama manusia, sama sesama, sama juga kita, itu melengkapi juga kita untuk agar ibadah kita diterima yang di atas juga. Maksud saya juga maksud lah ya di arah situ. Jadi itu yang ingin saya sharing gitu, maksudnya untuk menjadi suatu patokan, itu hanya itu yang saya maksudkan gitu. Kadang kan apa ya, orang itu apa ya, pokoknya kalau dihubung-hubungkan itu berkaitan semua. Misalnya aku beribadah terus, berbuat baik terus, ingat yang kuasa setiap saat, pagi, siang, sore, malam, ibaratnya ya Allah begini kan, kita juga ucapan yang harus dibuktikan dengan tindakan. Enggak, ibaratnya baca Quran kan, Quran itu sudah ada artinya adalah misalnya orang harus begini, kalau begini boleh, ini enggak boleh, begini baik, begini enggak baik. Nah, setelah saya mengucapkan di Al-Quran itu, saya ucapkan pagi, siang, sore, ibaratnya saya membaca Al-Quran. Kalau kita di dunia nyata, di perlakuan nyata maksudnya, nggak saya tindakan, nggak saya lakukan, kan ya sama aja kita cuma berjanji di mulut saja, ibaratnya seperti itu. Jadi kenapa suami saya bisa menceritakan seperti itu, karena menurut dia seperti itu. Jadi sekali saya menyanggupi sesuatu, berjanji sesuatu, atau saya mengatakan sesuatu, itu harus dilakukan, bukan hanya diucapkan gitu. Seperti misalnya hubungan suami istri kan, kalau namanya baru-baru kan, betapa indahnya, ibaratnya apalagi yang masih bujang gadis ya, maksudnya betapa indahnya. Tapi di keindahan itu, di kata-kata itu, di uraian kata-kata kita yang semakin saling berpadu, maksudnya seolah dunia milik kita, itu kan di nanti nextnya, kelanjutan kehidupan kita sehari-hari lah, timbulnya masalah lah, segala macam apa yang mengiringi langkah kita untuk menjalani rumah tangga itu kan, di situ ada sesuatu apa ya, liku-liku lah. Jadi ada masalah pastian keluarga, orang tua dan lain-lain. Dan ada lagi kadang kita kena, misalnya suami istri tadinya baik-baik, sehat-sehat, begitu sudah setengah umur atau udah suami atau istrinya kadang kena penyakit, kadang nggak berdaya lah, sama kadang kita dikasih ujian seperti itu ya. Nah, di situ kita letaknya, saatnya kita benar-benar akan membuktikan setianya sampai di mana, seperti itu. Jadi mungkin ini sekedar kayak orang apa ya, curhat yang nggak menceritakan diri saya sendiri, tapi barangkali nanti ada manfaat gitu, maksudnya begitu.
kehidupan manusia. Pasti dari awal kita nggak bisa tahu ya nanti mau mengalami apa. Nah, suami istri itu pasti ada suatu cobaan untuk menguji diri kita semua ya. Jadi sampai di mana kesetiaan kita suami istri kalau menghadapi, jadi nggak kasarnya itu cintanya kalau lagi manis saja kalau lagi bahagia, lagi kaya ibaratnya ya, lagi enak gitu, saling cinta. Nanti kalau ada masalah itulah jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat lah ya. Sengaja tak sambung lagi karena biar lengkap, biar apa ya, biar semuanya jelas gitu. Jadi maksud saya adalah seperti itu. Ibaratnya kesetiaan bisa diuji ketika kita berada di titik paling terendah. Misalnya mengalami hal-hal apa gitu yang masalah-masalah yang berat lah ya. Jadi kalau suami kita memang benar-benar sama kita, pasti dia nggak akan berubah sampai kapanpun. Bahkan dia berjanji sampai mati, sampai, jadi dia seperti begitu sudah mengucapkan sekali, jadi dia tugasnya sampai dia mati, sampai dia diambil sama yang di atas. Jadi dia membuktikan bahwa inilah kesetiaan saya, inilah ujian saya, perjalanan ujian saya lanjutkan, saya sampai tuntaskan sampai akhir, ibaratnya seperti itu, benar-benar dibuktikan. Jadi kalau dia ya emang kita nggak terlepas dari namanya kehendak Tuhan, pasti yang berlaku ya. Tapi yang paling tidak itu kita sudah niat, sudah benar-benar punya niat untuk hal yang baik lah, maksudnya benar-benar mau menjalankan sampai tugas saya itu apa ya, saya lakukan sampai akhir gitu. Kalau masalah diizinkan atau tidak itu yang di atas yang tahu. Yang penting kita niatnya tetap baik. Begitulah kira-kira yang ingin saya sampaikan. Pokoknya mudah-mudahan bermanfaat lah ya. Walaupun hanya seperti ini, kadang kan orang belajar itu memang dari hal apapun kita bisa pelajari. Jadi pokoknya harapan saya menjadi manfaat gitu aja. Ya sudah, aku akhiri. Lain kali sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.